Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP, QM, PM, dan MM dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Di video tutorial kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman tentang skenario purchase order, ya, dimana kita tahu bahwa purchase order atau pembelian, skenario pembelian itu biasa dilakukan terhadap vendor, ya. Nah, kali ini saya akan coba bagaimana jika purchase order itu kita lakukan dengan model skenario subcontracting, ya. Jadi ada berbagai macam purchase order tipenya. Kali ini di video tutorial ini saya akan berbagi dengan teman-teman bagaimana cara melakukan proses purchase order dengan subcontracting, ya. Step-stepnya, yang pertama adalah create BOM, ya. Tentu saja kita harus mempunyai dulu bill of material. BOM itu adalah satu finished product, kemudian dia mempunyai beberapa komponen sebagai bahan pendukung, ya. Itu yang disebut dengan BOM. Kemudian yang kedua, nanti kita buat PR atau purchase requisition, ya. Kita biasa diterminologikan dengan PR. Kemudian kita buat juga purchase order atau PO. Kemudian dropping stock, ya. Ini dengan melakukan proses Migo transfer, ya, dari unrestricted use ke vendor. Kemudian setelah jadi maka produknya di GR di GR by purchase order dengan tikot Migo. Oke, seperti itu skenarionya, bagaimana proses yang terjadi di SAP. Tikot yang dipakai nanti ada CS01, ini create BOM. Kemudian ME51N ini adalah create purchase requisition. ME21N create purchase order. Kemudian Migo untuk transport dan Migo untuk GR. Kemudian nanti kita akan lihat di stok di MMBE, ya, stok posisi, dan MB51 transaksi pergerakan stok, ya. Movement type-nya salah satunya adalah 541, ya. Kemudian juga nanti ada 543, ya, sebagai GR-nya pada saat penerimaan barang dari subcontracting. Oke, sebelum kita masuk ke materi SAP, ya, materi SAP tentang purchase order by subcontracting, sebelumnya saya ingin memberitahukan ke teman-teman, ya, yang biasa melakukan proses SAP di perkantoran. Tentunya ini dengan adanya SAP IDES ini, ya, sangat membantu sekali untuk teman-teman bisa banyak berlatih, ya, di skenario SAP maupun dilakukan proses konfigurasi. Jadi nanti dengan punya SAP IDES ini teman-teman bisa lakukan proses latihan seluas-luasnya, tentunya di modulnya masing-masing. Kemudian nanti juga bisa melakukan proses konfigurasi. Di materi itu semua saya sudah paparkan di materi SAP PP, QM, PM, MM, ya. Teman-teman bisa merefer ke beberapa situs yang sudah saya sediakan, ya, untuk latihan bagaimana cara melakukan proses SAP QM quality management, bagaimana cara melakukan proses SAP PM plan maintenance, juga nanti ada yang MM-nya, ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa dari 4 modul yang sudah saya sediakan di situs-situs tersebut, ya, ada juga situs yang member, ya. Di sini saya kebetulan punya situs member, namanya adalah materi.sapindonesia.net. Ya, ada beberapa modul yang sudah saya persiapkan. Sebagai contoh di sini modul MM, material management, mulai dari dasar, ya, overview, kemudian nanti master data sampai ke
konfigurasi juga sudah saya berikan ya. Jadi ada untuk SAP ini nanti ada beberapa materi ya. Ini sampai ke configuration. Jadi diharapkan dari teman-teman yang sudah mengikuti di member saya, bukan saja sebagai user SAP, juga bisa melakukan proses konfigurasi ya. Targetnya adalah bisa melakukan proses konfigurasi di project-project SAP. Untuk teman-teman yang memang masih latihan ya tentang SAP atau perkenalan, nah di sini juga saya menyediakan di sapindonesia.net. Nah ini secara free, bebas, teman-teman bisa download ya, bisa download video tutorialnya, bisa download juga materinya, bisa diambil, tidak ada masalah, silakan untuk membantu teman-teman yang memang ada di keempat modul. Misalnya SAP PP ya, kita ingin mengetahui tentang konsep dari MRP seperti apa, teman-teman tinggal search di kotak search tadi. Nah di sini ada beberapa materi tentang SAP PP MRP ya. Kemudian teman-teman yang memang di SAP QM, kita ingin lihat misalnya tentang MIC. MIC itu Material Inspection Karakteristik. Nah ini dia Master Inspection Karakteristik. Ini bagaimana konsep cara pembuatan MIC. Di sini juga ada file PDF-nya, file yang sudah saya capture, screenshot bagaimana cara membuat dari MIC ya. Kemudian juga nanti ada arahan dari video tutorialnya. Ini kebetulan jaringannya lagi bermasalah, jadi tampilannya seperti ini. Teman-teman yang mempunyai jaringannya bagus, ini akan terlihat nanti video tutorialnya seperti apa ya. Kemudian yang SAP PM, misalnya kita ingin lihat maintenance order. Di sini juga sorry tidak ada ya, kita lihat maintenance. Atau kita lihat misalnya apa ya, preventif ya. Ya, kalau jadi di sini memang materinya saya campurkan antara keempat modul tersebut. Ini PM ya, PM configuration. Nah, seperti ini nih kalau PM. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini agak kebingungan mencari materinya, teman-teman bisa lihat ya, di task listnya, contoh sampai PM task list seperti ini. Ada teorinya juga ya, bisnis prosesnya juga ada video tutorialnya. Nanti bisa nge-refer ke sini SAP, khusus SAP PM. Di sini pun secara free ya yang saya berikan. Menurut saya pembahasannya dasarnya dari silabus yang sudah saya buat nih, saya buat sesederhana mungkin, setidak-tidaknya untuk membantu teman-teman di pekerjaan ya, di perkantoran ya. Kita lihat di sini, kita lihat silabusnya dulu ya, silabus PM. Nah seperti ini silabusnya. Oh sorry. Silabus PM ya, ada pembahasan dari master data, kemudian ada transaksinya, maintenance proses yang planning, execution, kemudian yang preventif ya, kemudian ditambah lagi konfigurasi ya, konfigurasi. Kita lihat yang SAP QM seperti ini juga ada silabusnya, sudah saya susun, di mana ada master data ya, transaksi planning execution, kemudian QM integrasi dengan MM, ini procurement, dengan PP production, dengan SD juga, dan dengan PM plan maintenance ya. Ditambah juga pada akhirnya configuration ya. Saya berharap teman-teman yang mengikuti arahan dari saya, selain mengetahui proses skenario yang ada, jadi teman-teman juga bisa berlatih di SAP IDES ya. Nah ini bisa teman-teman dapatkan, khususnya mereka yang tidak mempunyai akses SAP ya, untuk latihan, misalnya mahasiswa-mahasiswa
Nah, ini bisa latihan, bisa dipakai di tempat di rumah teman-teman ya. Oke, kita akan lihat dulu ya. Yang pertama kita lihat bom ya. Create bom, ini tikot yang dipakai adalah CS01. CS02 karena saya sudah membuat bom, kita lihat yang sudah ada. Kemudian teman-teman masukkan material finish produknya 1437. Saya punya 1437, kemudian plan. Kemudian ini bom usage-nya adalah 1. Nah, seperti ini ya. Jadi ada contoh 1437 sebagai finish product, kemudian ini adalah 1438 sebagai komponen ya. Saya tulis dulu di sini. Ini adalah antara ini adalah 1438 ya. Oke, seperti itu ya. Jadi bomnya sudah ada seperti ini. Yang kedua adalah create purchase requisition ya. Teman-teman nanti buat dulu PR-nya ML51N. Nah, pada saat di sini yang dipakai adalah kita pakai yang standar ya, purchase requisition yang standar. Oke, yang kita lihat headernya kosong. Pada item overview, karena kita membuat stok dulu, jadi konsepnya dari purchase order subcontracting ya. Jadi kita beli satu produk dulu ke vendor, kemudian setelah barangnya di GR, kemudian kita ingin melakukan pengerjaannya di subcontracting, di vendor yang lain gitu ya, seperti kayak Makon gitu. Oke, kita lihat di sini saya masukkan materialnya 1438, kemudian plan, quantity, misalnya kita butuh 20 pieces. Kemudian valuation price ya, 100 euro misalnya. Oke, kita timbang, kita cek. No message issue during check. Jadi ini sudah pengecekan secara PR udah oke, kemudian kita save. Oke, nomornya adalah kita catat dulu di sini 00101 3573 ya, 3573. Oke, kemudian yang berikutnya adalah create purchase order. Kita buat purchase order ini oke. Saya tutup. Tikot untuk membuat purchase order adalah ME21N. Kemudian yang perlu Anda perhatikan di sini, pertama tipe dari PO kita pakai yang standar, kemudian vendor, Anda masukkan vendornya. Kemudian purchase organisasi ya. Saya punya 1000, kemudian company code. Saya punya juga 1000, kemudian kita lihat berikutnya adalah purchase group, ini saya pakai 007. Ini biasanya sudah ditentukan oleh konsultan ya. Jadi teman-teman yang mau mencoba berlatih, ini purchase organisasi, company code ini
sudah ditentukan oleh konsultan, dan yang tentu saja ada setting dari material master ya. Di material masternya teman-teman bisa lihat untuk 1438 nanti sudah ada purchasing grupnya ya. Nanti kita lihat. Nah, ini komponen ini 1438 kita lihat dulu di MM03. Ya, pada purchasing view ya, kita lihat kita sudah memasangkan purchasing or group ya 007 ya, seperti ini. Jadi teman-teman jangan lupa kalau untuk membuat purchase order di sini juga di material harus di setup ya, harus di setting. Oke, sudah. Kemudian kita masukkan kuantitinya ya. Nah, ini adalah pola pembuatan purchase order yang secara manual ya. Karena tujuan saya adalah mengadop dari purchase requisition, jadi saya tidak menggunakan pola ini. Saya ulang ya. Saya akan mengadop dari PR ya, ME21N. Jadi terlebih dahulu teman-teman persiapkan dulu organisasinya ya, organisasi dari purchasing. Nah, seperti itu. Nah, karena kita mau mengadop, ini saya on kan dulu. Kemudian ini saya lebarkan dulu. Nah, di sini ada selection varian, kemudian purchase requisition. Ini sudah ditunjuk bahwa di material 1438 ada nomor purchase requisition 3573 ya. Kita cek, kita punya 3573 ya, klop ya. Yang ini kita ambil, kemudian kita execute. Dia akan masuk ke sini ya, seperti ini. Dan ini adalah cuma ada satu item nomor 10 ya. Kemudian ini kita masukkan ke keranjang ini ya, ke dalam keranjang purchase order. Saya ulangi, kemudian lepas ya. Kita cek dulu. Oh, ini udah masuk ya. Saya ulangi, tadi tidak terlihat ya, saya ulangi ya biar teman-teman paham. ME21N. Oke, enter. Kemudian saya buka ini, saya ambil purchase requisition, execute. Nah, ini udah master lihat ya, tampilan dari browse detailnya. Kemudian saya drag, saya simpan di sini. Teman-teman lihat, nanti dia akan masuk. Nah, seperti itu ya, dia akan masuk secara otomatis ke dalam line detail dari purchase order. Ini saya tutup dulu. Oke, kemudian kita cek di sini, kita coba cek dulu ya, apakah masih ada masalah. Ini nggak ada harganya ya, no price. Oke, kita tambahkan price-nya misalnya di sini. Oke, 100 euro seperti itu. Kita cek lagi. Nah, ini udah no missed issue during check ya, sudah menunjukkan dia oke. Kemudian kita save ya. Oke, nomornya adalah 45 000 17 177. Oke, saya kira
Ini sudah berhasil ya kita buat. Kemudian kita catat dulu. Tadi nomornya adalah 45 00017 177. Kemudian ini kita simpan di sini. Yang terakhir adalah GR ya. Kita good receive dengan pivot Migo ya. Oke, di sininya adalah good receive, ini adalah purchase order. Yang dimasukkan adalah nomor dari purchase order ya. Kita coba di sini, kemudian enter. Oke, sudah masuk ya. Ini di tick. Quantity yang diharapkan sudah masuk, tinggal store lognya kita masukkan ya. Store lognya kita, kemudian kita cek apakah sudah oke. Oh, ini ada sekarang sudah masuk ke bulan baru, bulan 4 ya. Jadi kita harus lakukan closing stock ya. Caranya RV, kita ini dulu, kita lihat yang 1000 ini posisinya masih bulan 3 ya. Jadi kita buka dulu 1000-nya di tanggal 1/04/2023. Oke, ini kita sudah. Kemudian kita coba Migo kembali ya. Masukkan slotnya di sini. Oke. Kemudian kita cek sekali lagi. Ya, ini sudah oke, kita post. Jadi tanggal 1 bulan 4 kita sudah membuat stok baru untuk material komponen can ya. Kemudian kita lihat nanti di overview dari stok apakah quantity sejumlah 20 ini sudah tersedia di UU ya, use unrestricted use. Kita cek di /n DMB 51 yang 1438 ya, ini kita hapus saja. Plannya 1000, ada 20 stok ya. Kalau kita lihat seperti ini, tanggal 1 bulan 4 yang ini ya, ada 20 stok ya. Kalau kita lihat lagi di MMBE sekarang posisi 1438 sekarang sudah mempunyai stok sejumlah ini. Kalau kita lihat di material movement, nah ini dia ada 20 supply dari tanggal 1 bulan 4 ya. Oke, saya kira itu dulu tentang bagaimana caranya membuat stok dari PR dan PO dan CR. Nanti kita akan lanjut ke materi yang subcontracting ya. Bagaimana caranya kita melakukan proses subcontracting setelah kita mempunyai stok yang komponen sudah available di sistem, nanti kita dropping ke vendor. Oke, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bisa diikuti. Terima kasih. Saya Ahmad Yusuf Arif. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.